Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam sejahtera untuk semuanya. Eh, Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Dakwah YIN Purwokerto. Pada kali ini pertemuan kita laksanakan dengan menggunakan model rekaman. Semoga tidak menjadi halangan untuk semuanya dalam memahami materi yang akan saya sampaikan pada kali ini melalui rekaman. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa untuk melakukan analisis sosial kita memerlukan sejumlah perangkat. Ya. Salah satunya yang terpenting adalah teori-teori sosial. Nah, dalam teori-teori sosial itu ada banyak sekali ragamnya, sehingga perlu kita kelompokkan. Jadi kalau dari segi periode waktu, ada namanya teori sosial klasik, ada yang namanya teori sosial modern. Nah, teori sosial klasik ini sendiri juga banyak, sehingga perlu kita bagi. Jadi pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah 3 atau 4 pemikir ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya 3 orang lagi. Nah, dalam himpunan teori-teori sosial klasik yang pertama yang akan kita bahas adalah pemikiran dari orang yang namanya Agus Comte. Agus Comte ini dikenal sebagai bapak atau pendiri dari sosiologi yang merupakan ilmu sosial yang sifatnya umum. Nah, Agus Comte ini secara singkat dapat saya sampaikan. Jadi beliau lahir di Montpellier, Prancis pada 19 Januari 1798, jadi kira-kira sekitar ya 200-an tahun yang lalu ya. Ya sekitar 200 tahun lalu, di mana beliau ini adalah anak seorang bangsawan dari keluarga Katolik ya. Jadi dari keluarga yang terpandang Agus Comte ini. Namun Comte tidak menunjukkan loyalitasnya terhadap kebangsawanannya juga kepada kekatolikannya. Ya. Jadi meskipun beliau itu seorang bangsawan, tetapi perkembangan beliau itu tidak terlalu mengandalkan kebangsawanannya. Tetapi pada sisi yang lain, beliau juga tidak terlalu menunjukkan pada perkembangannya itu sifat religius yang sebetulnya sudah cukup ditanamkan oleh keluarganya kepada beliau. Pendidikan beliau adalah di Polytechnique École di Prancis yang waktu itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling elit. Kemudian diteruskan di sekolah kedokteran di Montpellier. Jadi meskipun Comte dikenal sebagai salah satu pendiri sosiologi atau ilmu sosial pada umumnya, tetapi beliau sebetulnya latar belakang disiplinnya bukan ilmu sosial, ya, tetapi yang kalau kita lihat ya awalnya pendidikannya di kedokteran, kemudian belajar sendiri beliau itu matematika dan fisika. Ya. Jadi secara formal pendidikannya kedokteran, meskipun tidak pernah menjadi dokter, namun secara otodidak beliau belajar sendiri matematika dan fisika. Beliau kemudian ini juga tidak pernah terlibat dalam kehidupan akademis secara profesional, artinya beliau bukan dosen, bukan peneliti. Awal karirnya justru sebagai pengajar les, ya, pengajar les privat pada lembaga sifatnya privat maupun lembaga-lembaga pendidikan yang kecil-kecilan. Nah, jadi awalnya itu ya. Jadi awalnya adalah seorang pendidik ya Comte itu. Makanya kemudian pemikiran-pemikiran Comte ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman awalnya sebagai seorang pengajar, ya, baik itu pengajar pada lembaga pendidikan yang kecil maupun pengajar atau yang privat sifatnya, atau istilah Indonesia itu guru les. Nah, Comte di sela-sela waktunya sebagai guru les itu menuangkan kajiannya terhadap kehidupan sosial. Jadi beliau menggunakan ilmu-ilmu yang
didapat baik secara formal yaitu kedokteran maupun ilmu yang dipelajari secara otodidak yaitu matematika dan fisika untuk mempelajari kehidupan masyarakat, sehingga kemudian beliau mengeluarkan teori tentang hukum 3 tahap. Jadi menurut Agus Kom, masyarakat berkembang dari satu tahap ke tahap lainnya, dan itu ada 3 tahapan. Tahap pertama adalah tahap yang diistilahkan tahap teologis. Jadi beliau mengeluarkan teori ini ya tentang tahap teologis ini dengan melihat satu kasus di mana masyarakat ya pengamatannya atas masyarakat primitif yang kehidupannya menjadi objek bagi alam ya. Karena yang kita tahu pada zaman lampau itu kan memang masyarakat ketika masih belum berkembang seperti sekarang itu memang sangat menggantungkan diri pada alam semesta di sekitarnya. Pola kehidupan mereka mengikuti pola kehidupan alam semesta. Kalau bercocok tanam juga mengikuti misalnya rasi bintang di langit, juga mengikuti semata-mata mengandalkan musim, begitu juga dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, pada saat itu manusia itu belum punya hasrat ya, belum punya hasrat untuk menguasai alam. Sehingga manusia belum dapat dikatakan sebagai subjek. Manusia pada masa itu, pada masa masyarakat primitif itu masih menjadi objek dari alam. Ini kan berbeda dari situasi sekarang. Kalau sekarang kan manusia menjadi subjek, ya, subjek yang bahkan kemudian menjadikan alam sebagai objeknya. Ya, jadi ini berbeda. Jadi pada masa lampau manusia itu belum menjadi subjek, tetapi menjadi objek, ya, menjadi sasaran dari sasaran dari dalam tanda kutip permainan alam semesta, katakanlah seperti itu. Nah, pada tahapan teologis ini keyakinan yang berkembang pada masa itu adalah kalau istilah sekarang adalah apa yang disebut sebagai fetitisme dan animisme. Ya. Fetisisme itu kepercayaan bahwa benda-benda tertentu itu dihuni oleh roh-roh gaib ya. Animisme roh-roh gaib itu juga kadang-kadang mewujudkan diri dalam bentuk hewan gitu ya. Nah, ini merupakan keyakinan awal ya, meskipun itu sifatnya masih sangat sederhana, tapi itu merupakan keyakinan awal yang membentuk pola pikir manusia. Nah, dalam tahap teologi sendiri ternyata juga ada tahap-tahap berikutnya dalam konteks keyakinan ini. Jadi kalau pada tahap pertama itu ada fetitisme dan animisme, maka pada tahap berikutnya masih dalam teologis itu ada tahap politeisme, di mana manusia menganggap bahwa dalam setiap benda yang mengatur kehidupan manusia itu ada roh-roh di dalamnya. Roh-roh inilah kemudian dikenal sebagai istilahnya dewa-dewa, ya, yang mengatur kehidupan manusia dalam tiap aktivitasnya di keseharian. Nah, bedanya dengan tahap berikutnya yaitu tahap sebelumnya yaitu fetitisme dan animisme. Kalau pada tahap fetitisme dan animisme itu yang dianggap itu memiliki roh di dalamnya adalah benda-benda tertentu saja, ya. Misalnya kalau di dalam sebuah lingkungan masyarakat primitif itu yang terlihat menonjol itu hanyalah sebuah pohon besar, maka dianggap itu yang roh itu hanyalah adanya di pohon besar itu. Tapi pada taman politeisme, semua benda itu punya roh yang mengatur, sekaligus mengatur benda itu sendiri, sekaligus mengatur manusia. Misalnya matahari, bulan, bahkan kemudian angin, bumi, itu masing-masing punya roh yang mengaturnya. Dan karena manusia tergantung pada benda-benda tadi, dan benda-benda tadi itu diatur oleh roh, yang disebut sebagai dewa, maka otomatis manusia harus memberikan penghormatan pada dewa, agar dewa itu mengatur benda itu sedemikian rupa, agar benda itu menguntungkan manusia, atau paling tidak merugikan manusia. Itu sebabnya manusia itu misalnya menghormati dewa matahari, karena harapannya agar dewa matahari itu mengatur agar materi itu tidak merugikan kehidupan manusia. Matahari itu selalu memberikan keuntungan bagi manusia. Demikian pula kalau misalnya manusia itu menghormati dewa sungai, itu karena tadi agar sungai itu tidak merugikan kehidupan manusia, sehingga perlu diberikan penghormatan bagi roh yang mengatur sungai. Nah, itulah yang terjadi pada tahap
pluralis, apoliteisme yang merupakan bagian dari teologis. Nah, ini contoh lainnya yang kita lihat beberapa legenda yang terkait dengan kepercayaan sifatnya politeis ya, misalnya di masyarakat di daerah sekitar Norwegia ya, Nordik istilahnya, Norwegia dan sekitarnya, itu ada kepercayaan tentang dewa Thor ya, yang ketika membenturkan godamnya, godam itu palu ya, sehingga membuat guntur itu terlihat. Jadi adanya petir itu karena dewa Thor yang sedang membenturkan palunya. Gitu. Yang mana kemudian kepercayaan tentang adanya dewa Thor ini yang menguasai petir itu kemudian dimanfaatkan oleh zaman sekarang sehingga jadilah cerita tentang Thor ya sebagai salah satu anggota Avengers. Nah, jadi ini salah satu ciri khas dunia modern seperti itu, akan memanfaatkan kepercayaan-kepercayaan kuno yang mungkin orang-orang di Norwegia sendiri ya sudah tidak menganut kepercayaan semacam ini. Kemudian kalau di Jawa sampai sekarang juga masih ada yang menganut kepercayaan tentang adanya Dewi Sri atau Dewi Pertanian atau Dewi Kesuburan Tanah, di mana Dewi Sri ini dianggap sebagai yang mengatur tanah agar terus-menerus subur. Sehingga kalau petani ini menginginkan agar hasil panennya baik, maka petani harus memberikan penghormatan pada Dewi Sri. Makanya pada masa lampau di desa-desa di Jawa itu ada penghormatan pada Dewi Sri, pada upacara tertentu menghormati Dewi Sri agar tanahnya subur, agar petani itu makmur, tidak sengsara. Bahkan konon sampai sekarang juga sisa-sisanya masih ada ya kepercayaan tentang terhadap Dewi Sri ini ya, kalau di beberapa desa terpencil di Jawa. Nah, tahap berikutnya dari hukum 3 tahap menurut Comte adalah tahap metafisika. Nah, pada tahap metafisika ini masih merupakan hanya sekedar modifikasi tahap politeis. Tahap politeis merupakan bagian dari tahap teologis. Nah, kalau pada tahap teologis itu kepercayaannya adalah politeis ya pada tingkatan yang terakhir, tahapan terakhir, maka pada tahap metafisika itu bukan lagi politeis tapi monoteis, di mana yang mengatur alam semesta itu bukan dewa-dewa ya. Jadi kalau pada masa politeisme setiap benda itu diatur oleh roh tersendiri, oleh dewa tersendiri, maka sekarang semua benda di alam semesta diatur oleh roh yang satu, zat yang satu, yaitu Tuhan itu. Itu seperti yang dirumuskan oleh agama-agama besar dari Yahudi, Kristen sampai dengan Islam. Nah, monetisme ini dapat dianggap itu dapat menerangkan gejala-gejala alam dengan jawaban-jawaban sifatnya spekulatif. Jadi meskipun ini merupakan sebuah kemajuan dari periode politeisme yang sangat mengandalkan pada penghormatan terhadap dewa-dewa. Nah, pada tahap metafisika ini orang itu menerangkan gejala alam itu masih bukan dengan analisa sifatnya empirik, masih belum menggunakan ilmu pengetahuan seperti yang kita kenal sekarang, tapi masih menggunakan jawaban-jawaban sifatnya masih spekulatif. Ya. Misalnya orang ketika mengalami kesusahan, mengalami kesengsaraan, seringkali akan menganggap ini adalah sebuah dosa yang dilakukan sebelumnya. Jadi ada anggapan bahwa orang itu mengalami kesengsaraan karena sebelumnya dia sudah melakukan kesalahan, baik itu terhadap sesamanya, terhadap manusia, ataupun terhadap Tuhan itu sendiri, sehingga dia mengalami hukuman berupa kesengsaraan. Ini jawaban sifatnya spekulatif. Atau ketika ada orang meninggal, maka jawaban mengapa orang meninggal adalah ya karena nyawanya diambil oleh Tuhan, oleh malaikat ya, mungkin oleh malaikat yang diperintahkan oleh Tuhan, atau karena memang itu sudah takdirnya. Nah, ini spekulatif karena tidak berdasarkan analisa empirik. Ya. Analisa empirik itu ya analisa yang melihat hal-hal sifatnya nyata, hal-hal yang sifatnya dapat dilihat dengan mata kepala kita, dapat didengar dengan telinga, dapat dicium dengan hidung kita, dapat diraba dengan tangan, dan seterusnya. Jadi jawaban seperti ini adalah jawaban-jawaban yang menurut ilmu pengetahuan itu tidak bisa diterima ya, karena sebenarnya spekulatif ya. Bagaimana kita tahu ada Tuhan misalnya yang tidak bisa dilihat?
Bagaimana kita tahu bahwa itu manusia itu di dalamnya ada rohnya? Roh itu kan nggak bisa dilihat. Makanya dalam pemikirannya Comte ini adalah masuk tahap misalnya metafisika ya. Metafisik itu artinya ini apa di luar fisik ya, tidak bisa disentuh oleh fisik, tidak teraba, tidak dapat dapat dicerna oleh panca indera, itu pengertian metafisika. Jadi metafisika pengertiannya bukan seperti apa pada masa sekarang kan kita mengartikan metafisika itu sesuatu yang terkait semata-mata dengan hantu ya, dengan roh roh gaib, tidak seperti itu ya. Meskipun itu mungkin metafisika, tapi bukan seperti itu saja pengertiannya. Nah, pada tahap berikutnya adalah tahap ini salah satu contoh ya, salah satu contoh spekulasi ya. Ya tadi saya katakan ya, ketika orang mengalami kesusahan ya dia mengatakan ini memang karena sial ya, memang sudah takdirnya sial. Atau seperti pernyataan-pernyataan yang keluar dari para pejabat Indonesia ketika masa awal pandemi ini. Virus corona adalah penyakit kutukan ya, dan seterusnya. Yang ini merupakan contoh dari metafisika yang sampai sekarang masih kita temukan setiap hari. Ya. Atau misalnya kalau kita mengalami bencana berarti kita sudah berbuat dosa, ya, sehingga Tuhan menghukum kita. Itu metafisik, jawaban metafisik ya, karena tidak ada analisa empiriknya yang menggunakan ilmu pengetahuan modern. Nah, tahap ketiga yang terakhir adalah tahap positif, ya, tahap positif, sehingga kemudian dikenal sebagai makanya kemudian Agus Comte dikenal sebagai orang yang mengembangkan apa yang disebut sebagai positivisme, ya, karena dia melihat bahwa tahap perkembangan masyarakat terakhir adalah tahap positif, di mana gejala alam diterangkan oleh akal budi, oleh pemikiran kita berdasarkan hukum-hukumnya yang dapat ditinjau, diuji, dan dibuktikan atas cara-cara yang sifatnya empiris. Jadi gejala-gejala alam yang tadinya itu diterangkan secara spekulatif, ya, menggunakan apa misalnya itu adalah ada takdir, itu hukum Tuhan dan seterusnya. Sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu dapat diterangkan secara logis, ya, dapat ditunjuk, diuji, dan dibuktikan atas cara empiris. Mestinya misalnya seperti tadi ketika orang mendapati virus corona, ya jawabannya bukanlah ini memang hukuman Tuhan terhadap umat manusia, tapi ya memang karena ini ada virus yang disebarkan oleh makhluk yang bukan manusia, yang makhluk ini makhluk yang mengalami mutasi atau ya, kemudian dia menyebarkan virus sampai kepada manusia, kemudian merugikan manusia. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Gitu. Ini pemikiran positif itu seperti itu. Jadi segala sesuatu itu dibuktikan dengan cara-cara yang sifat empiris, menggunakan ilmu pengetahuan. Kalau masyarakat itu masih ada yang menggunakan upaya untuk menerangkan suatu gejala dengan menggunakan penjelasan-penjelasan agama misalnya, maka ini berarti masyarakat yang masih belum maju, masyarakat yang masih pada tahapan metafisika, belum pada masyarakat pada tahapan positif, atau belum merupakan masyarakat yang modern dan yang rasional. Nah, ini membuat kita itu menghasilkan pengetahuan sifatnya instrumental, artinya pengetahuan yang memang berdaya guna bagi kehidupan kita sendiri. Jadi, misalnya kalau kita melihat kuburan manusia, kalau kita masih pada tahapan metafisika, maka kita menganggap, wah ini ada hantu ini, atau ini roh manusia sedang bergentayangan, ya. Roh jenazah yang dikuburkan di dalam kuburan tersebut itu sedang bergentayangan, karena kuburannya selalu mengeluarkan asap atau kabut. Ya. Tapi kalau menggunakan penjelasan ilmiah, orang tidak akan langsung takut melihat seperti itu, karena ini fenomena yang alamiah yang wajar ya, karena ada perpaduan antara hawa dingin di malam hari dengan nitrogen, di mana nitrogen ini muncul dari kandungan tanah. Memang kalau kita menggunakan ilmu kimia dan ilmu pertanian, ya kita tahu bahwa dalam tanah itu ada nitrogen dan serangga, tanah dan serangga yang melakukan aktivitas kimiawi, di mana persenyawaan antara tanah dan serangga yang sama-sama melakukan aktivitas kimiawi itu menguraikan sulfur pada tulang belulang manusia. Nah, sulfur inilah kemudian memunculkan panas. Ada panas, maka kemudian muncul asap. Jadi penjelasannya sederhana itu. Jadi terkait dengan ya hal-hal yang memang ada dalam
ada dalam tubuh manusia ya. Memang ya sudah lama ditemukan bahwa dalam dalam tulang kita itu memang ada sulfur ya. Nah, sulfur itu kemudian bisa diuraikan ketika kita sudah meninggal, ya. Kita masuk dalam tanah, maka kemudian ya dengan ada percampuran proses kimia seperti itu, maka kemudian muncul asap, dan itulah dilihat oleh banyak orang ketika melihat kuburan di malam hari setelah jenazah dikuburkan setelah beberapa malam. Nah, bisa jadi malam itu langsung keluar asap, bisa jadi butuh berapa hari. Nah, ini kemudian membuat orang itu punya pemikiran macam-macam. Wah, ini ada mungkin ini jenazahnya masih gelisah ya, bukan jenazah tapi rohnya masih gelisah sehingga kemudian masih perlu berkeliling di dunia dan seterusnya. Itu tahap positif yang diterangkan dengan cukup rinci oleh Adam Smith ya, yang dapat dibaca dari artikel yang saya tautkan di Ikhlas Siska. Agus Comte juga mengeluarkan teori tentang apa yang disebut sebagai statika sosial dan dinamika sosial. Jadi yang disebut statika sosial adalah nilai-nilai yang melandasi masyarakat dalam perubahannya, yang selalu membutuhkan keteraturan sosial karena dibutuhkan nilai yang disepakati bersama dan berdiri atas keinginan bersama dapat dinamakan hukum atau kemauan yang berlaku. Jadi menurut Agus Comte dalam masyarakat itu selalu ada kebutuhan keteraturan. Tidak ada masyarakat yang menginginkan kekacauan, masyarakat itu selalu menginginkan keteraturan. Nah, ini Agus Comte mengeluarkan teorinya ini berdasarkan pengalaman beliau sendiri yang hidup di masa terjadi revolusi Prancis. Di masa itu memang terjadi gejolak sosial di mana nilai-nilai yang ada sebelumnya mengalami goncangan dan nilai-nilai yang baru itu belum muncul, sehingga masyarakat itu waktu itu mengalami kekacauan. Nah, menurut Comte, pada situasi seperti itu sebetulnya masyarakat butuh keteraturan. Masyarakat selalu butuh keteraturan, sehingga perlu ada nilai yang disepakati bersama. Kalaupun nilai-nilai yang dianut sebelumnya itu tidak lagi dapat disepakati, maka perlu disepakati nilai-nilai yang baru, yang atas dasar keinginan masyarakat itu sendiri. Nah, pada dasar menurut Comte, ini dalam masyarakat juga pasti ada yang namanya dinamika sosial, di mana inilah yang menjadi fokus utama dari kajian ilmu sosial. Jadi, meskipun ilmu sosial juga mempelajari statika sosial, tetapi hal yang utama yang dipelajari adalah dinamika sosial. Karena masyarakat itu selalu mengalami perkembangan, selalu bergerak. Jadi, gerak secara masyarakat inilah dipelajari oleh ilmu sosial. Di mana menurut Comte juga, masyarakat itu selalu bergerak kepada kemajuan. Di mana kemajuan itu tahapannya tadi kembali kepada hukum 3 tahap. Jadi masyarakat selalu dalam sepanjang sejarahnya selalu bergerak kepada kemajuan dari tahap 1 ke tahap lainnya, dari tahap teologis, metafisika, dan pada akhirnya tahap positif. Itu yang diteorikan oleh Agus Comte. Nah, kemudian kita beranjak pada pemikir lainnya yang sama-sama dari Prancis, yaitu Émile Durkheim. Beliau wafat pada tahun 1917 ya, jadi masih di abad 20. Nah, Émile Durkheim memikirnya juga dikembangkan dengan berdasarkan apa yang sudah ditelurkan sebelumnya oleh Agus Comte. Émile Durkheim dikenal sebagai orang yang berteori tentang adanya pembagian kerja dalam masyarakat. Dan sebetulnya Émile Durkheim juga dikenal sebagai orang yang berteori tentang bagaimana bisa munculnya agama dalam masyarakat. Ya. Cuman nanti ini nanti terlalu panjang lebar kalau kita juga bicara soal bagaimana peran agama dalam masyarakat. Ya, kita di sini fokuskan pada pembagian kerja dalam masyarakat karena itulah yang mendorong adanya perubahan sosial. Ya, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting yang perlu dilihat dalam kita melakukan analisa sosial. Jadi menurut Émile Durkheim, perkembangan masyarakat dapat dijelaskan dari bagaimana terjadinya pembagian kerja dalam masyarakat. Nah, pada tahap yang paling awal, ya, jadi masyarakat itu masih begitu sederhana, sehingga satu orang bisa mengerjakan satu pekerjaan.
Nah, di sini perlihatkan bagaimana orang dalam membuat kereta kuda itu dia bisa melakukan sendirian. Mulai dari membuat rodanya, kemudian menyambungkan rodanya, menempatkan roda pada keretanya sendiri, kemudian menyiapkan kereta dengan menaruh tempat duduk ya dan eh, penutup tempat duduk itu, kemudian menyiapkan tempat untuk menarik kuda dan sampai kemudian menjadikan ini sebagai satu hal yang paripurna. Tapi ini butuh waktu yang lama itu ya, butuh waktu yang lama. Makanya ini di sini kemarin dia melakukan itu mulai dari jam 9 pagi ya, baru selesai jam 5 sore ya, dalam membuat satu produk yaitu kereta kuda. Nah, pada perkembangan berikutnya terjadi pembagian kerja ya. Jadi orang mulai berpikir bagaimana caranya agar ini lebih efisien dan efektif, agar bisa lebih cepat. Itu caranya bagaimana? Akhirnya kemudian karena jumlah manusia semakin banyak, ya akhirnya kemudian orang melakukan pembagian kerja. Jadi ada orang yang khusus memang menyiapkan rodanya, ada yang khusus menyambungkan rodanya, menaruh, ada orang tersendiri yang menaruh pada kereta, orang menyiapkan kereta dan akhirnya orang mempersiapkan kereta ini dipasangkan pada kuda. Dan itu pasti lebih efektif daripada satu orang mengerjakan banyak hal. Mungkin jam kerjanya sama ya, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tapi ini bisa ada dari jam 9 sampai jam 5 sore bisa menghasilkan 3 kereta kuda. Bayangkan, 3 kali lipat dari apa yang bisa lakukan kalau yang melakukan pekerjaan hanyalah satu orang. Nah, lama-kelamaan, kemudian semakin lama semakin banyak orang, akhirnya dalam waktu yang sama, ya jam 9 pagi sampai 5 sore bisa menghasilkan begitu banyak kereta kuda. Nah, masyarakat berkembang melalui dengan cara pembagian kerja seperti itu. Karena menurut Emil Durkheim, adanya pembagian kerja yang ada di sini, itu menunjukkan bagaimana kita bisa mempertahankan ketertiban sosial. Jadi ketertiban sosial itu bisa terjadi kalau masing-masing orang mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi perannya, apa yang menjadi fungsinya dalam masyarakat. Itu akan tercipta ketertiban sosial. Kalau dalam masyarakat itu ada orang yang tidak bisa menjalankan fungsinya, tidak bisa menjalankan perannya, maka pasti masyarakat itu mengalami kekacauan. Ya. Kita bayangkan kalau salah satu saja dari 5 orang ini tidak menjalankan pekerjaannya, maka pasti akan ada kekacauan dalam kerja. Mungkin jumlah produksinya berkurang, yang tadinya dalam waktu jam 9 sampai jam 5 sore bisa misalnya 3, hanya menjadi 2, hanya menjadi cuma 1. Inilah mencerminkan masyarakat. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak menjalankan perannya sesuai apa yang sudah diterapkan, maka ketertiban sosial akan terganggu. Nah, makanya cara mempertahankan ketertiban sosial dengan cara seperti itu. Jadi adanya spesialisasi dan pembagian kerja dalam masyarakat. Nah, semakin rumit pembagian kerja dalam masyarakat, maka akan terdorong semakin adanya ketergantungan. Jadi semakin banyak orang yang bekerja menjalankan hal yang berbeda-beda dalam masyarakat, maka justru akan semakin tinggi ketergantungannya kepada orang lain. Jadi kalau dulu pada masa lampau orang itu karena bisa mengerjakan sesuatunya sendiri, maka orang tidak tergantung pada orang lain. Tetapi ketika orang itu membutuhkan orang lain untuk mengerjakan hal yang sama, maka inilah ini yang menunjukkan adanya ketergantungan dalam masyarakat. Yang itu adalah hal yang baik bagi ketertiban sosial. Namun, menurut Emil Durkheim, meningkatnya pembagian kerja ya, dapat membawa pada perubahan cepat dalam masyarakat. Apalagi ketika pekerjaan itu semakin rumit, ya, orang dituntut untuk mengerjakan satu hal tertentu, pada belum tentu orang itu mampu, ini akan menyebabkan kebingungan dalam masyarakat. Padahal dia dibutuhkan untuk segera mengerjakan itu. Misalnya ada orang yang taruhlah misalnya sekarang dalam pekerjaan buat kereta kuda itu semakin lama semakin spesifik. Ya. Orang hanya mengerjakan satu roda saja, dia tidak boleh mengerjakan roda lainnya. Roda lainnya dikerjakan oleh orang lain.
Tetapi ketika orang itu tidak tahu ternyata bagaimana cara memasang roda, ya akan menciptakan kebingungan. Jadi akhirnya lama-lama juga akan menghambat kerja. Dan masalah juga seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu menyesuaikan posisi dia dalam masyarakat sesuai dengan peran yang ditugaskan oleh masyarakat, maka akan tercipta kebingungan dalam masyarakat. Hanya kemudian akan muncul anomi, ya, masyarakat mengalami kebingungan norma. Apa yang mau diterapkan, ya? Bagaimana ketika ada orang yang seharusnya mengerjakan kerjaan, tapi karena dia bingung itu hanya dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik, maka ini mau diapakan orang seperti ini, gitu ya. Apakah mau dibiarkan ya nggak bekerja, ya itu tidak sesuai juga, karena ada pengaturan semua orang harus bekerja. Kalau orang itu kemudian dibebas tugaskan, ya terus nanti siapa yang mengganti, karena semua orang sudah sibuk dengan masing-masing pekerjaannya. Gitu. Ini yang disebut sebagai contoh dari anomi. Nah, pemikir berikutnya adalah orang yang namanya Herbert Spencer. Jadi Herbert Spencer ya latar belakangnya sama dengan Auguste Comte tadi, ya. Jadi beliau lahir dari kalangan keluarga aristokrat, tahun 1820 lahirnya. Nah, Herbert Spencer orang yang menjalani pendidikan yang non formal karena beliau itu sakit-sakitan, ya, sehingga orang tuanya tidak rela dia itu pergi ke sekolah, ya. Tapi orang tuanya juga tidak ingin dia itu ketinggalan dari segi pendidikan, maka akhirnya dia dididik di rumah, ya, homeschooling istilah sekarang itu. Terutama dia dididik dalam ilmu-ilmu ya matematika juga, ya, matematika, IPA, sejarah, bahasa Inggris, dan beberapa bahasa asing lainnya. Jadi Spencer tidak punya gelar sarjana, ya, berbeda dengan Durkheim, berbeda dengan Comte yang masing-masing punya gelar sarjana. Spencer tidak, ya, karena beliau homeschooling. Nah, bahkan sampai beliau meninggal tahun 1903 itu tidak pernah benar-benar sehat, ya, selalu sakit-sakitan Herbert Spencer ini. Meskipun demikian tidak menghalangi karya-karya beliau tentang perubahan sosial, ya, tentang masyarakat secara umum. Nah, Herbert Spencer membayangkan masa itu seperti organ atau anggota tubuh manusia, ya. Jadi bayangan Spencer, anggapan Spencer adalah bahwa yang namanya organisme itu karena dia itu tumbuh hampir sepanjang waktu, masyarakat juga mengalami hal yang sama. Organ tubuh kita kan selalu mengalami perubahan, ya, tidak pernah tetap, gitu kan. Dulu ketika kita masih bayi, kita giginya cuman ya masih sedikit giganya, 2 atau 3, lama-kelamaan jadi 32, ya, jumlah gigi itu, saya lupa berapa. Bayi menjadi dewasa, bayi menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi anak muda menjadi orang dewasa menjadi orang tua. Nah, masyarakat juga seperti itu perkembangannya, dari hal yang sederhana menjadi hal yang rumit, dari desa menjadi kota. Itu satu prinsip dalam analisis organis yang diteorikan oleh Herbert Spencer. Nah, manusia semakin tumbuh juga semakin kompleks, gitu ya. Dulu itu masih sangat sederhana, dulu itu ya mungkin bagi yang di sini mungkin punya adik, ya mungkin masih ingat dulu ketika punya adik itu, awalnya punya adik, oh lucu sekali, ya dicubit pipinya, ya dipegang-pegang tangannya, ya taat kepada kita, patuh pada kita, ya. Sekarang tidak seperti itu, ya, tidak mudah-mudah kita, ya, karena misalnya apa yang mau dicubit ketika kemudian orangnya sudah dewasa, dulu itu gemuk, sekarang jadi kurus, apa yang mau dicubit, ya, pipinya sudah habis. Jadi tetapi juga ini perilakunya juga semakin rumit, ya, dulu itu mudah dipahami, sekarang susah dipahami, susah dimengerti maunya. Dulu itu kalau disuruh makan gampang, sekarang kalau disuruh makan itu sulit, ya, karena misalnya sibuk dengan HP-nya. Ini contoh bahwa bagaimana organisme itu ketika berkembang itu semakin kompleks. Manusia juga seperti itu, masyarakat juga seperti itu. Masyarakat semakin tumbuh juga semakin kompleks, semakin rumit. Seperti yang tadi diuraikan juga oleh Emil Durkheim.
Nah, eh, diferensiasi progresif dari struktur masyarakat itu sudah disertai dengan diferensiasi progresif fungsi masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan diferensiasi progresif adalah tadi perkembangan. Jadi, semakin lama manusia semakin berbeda. Semakin lama masyarakat semakin berbeda dari periode sebelumnya. Nah, dalam struktur masyarakat yang semakin mengalami perbedaan, yang sifatnya progresif ya, progresif artinya ada kemajuan, itu juga pasti ada perubahan-perubahan yang membedakan fungsi dalam masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi fungsi-fungsi yang dalam masyarakat itu juga semakin lama semakin rumit. Jadi kalau dulu fungsi masyarakat hanyalah fungsinya tunggal ya, hanya sekedar melihara ketertiban sosial, maka semakin lama menjadi semakin rumit. Lama-kelamaan masyarakat juga punya fungsi ekonomi misalnya, sehingga kemudian terbentuklah lembaga-lembaga ekonomi. Lama-kelamaan masyarakat itu juga butuh fungsi khusus dalam bidang politik, sehingga kemudian muncul lembaga-lembaga politik. Lama-kelamaan dalam masyarakat juga berkembang fungsi-fungsi keagamaan sebagai pembimbing moral, sebagai panduan spiritual, sehingga kemudian berkembanglah lembaga-lembaga agama ya, yang menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang berbeda-beda. Karena misalnya ketika agama itu hadir di Timur Tengah itu berbeda dengan ketika agama itu hadir dengan di Jawa misalnya. Jadi itu, jadi ketika masalah semakin lama semakin rumit strukturnya, maka kemudian fungsinya juga semakin lama semakin rumit, semakin bertambah fungsi-fungsinya dalam masyarakat. Dulu fungsi mengasuh anak itu menyatu pada orang tua, lama-kelamaan karena perkembangan struktur masyarakat yang semakin kompleks, maka ada muncul lembaga-lembaga pengasuhan anak tersendiri. Karena tidak semua orang itu mampu, tidak semua orang tua mampu berfungsi secara sebelumnya menjadi pengasuh bagi anak-anaknya. Ya, mungkin karena ayah dan ibunya itu sama-sama sibuk, sama-sama bekerja sehingga muncul satu kebutuhan baru yaitu pengasuh anak. Nah, kalau dalam masyarakat di pedesaan, pengasuh anak itu ya orang yang sudah tinggal dengan mereka, mungkin juga masih termasuk kerabat, tapi kalau dalam masyarakat modern, pengasuh anak ini orang profesional, ya, yang gajinya itu per jam. Berbeda kalau pada masa lampau, ya mungkin di pedesaan juga masih ada, atau mungkin untuk perkotaan juga masih ada, di mana asisten rumah tangga itu orang yang memang mereka kenal, orang yang memang sudah bersama dengan mereka selama berdekade, ya, dekade selama berpuluh-puluh tahun. Biasanya menjadi itu orang yang dulu itu mengasuh kita, ya kemudian juga mengasuh anak-anak kita. Itu kalau di pedesaan itu masih banyak yang seperti itu. Jadi menurut pemahamannya Spencer, yang juga sebetulnya pemahamannya Durkheim juga, jadi organisme itu melayani kebutuhan manusia. Ya. Alat-alat tubuh kita melayani kebutuhan kita, melalui kebutuhan kita sendiri, bukan melayani kebutuhan orang lain tentunya. Ya. Tangan itu fungsinya melayani kebutuhan kita untuk makan, untuk melakukan apa-apa, untuk megang barang. Kemudian mulut juga hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, bukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, masyarakat juga seperti itu ya. Jadi dalam masyarakat itu organ-organ adalah masyarakat ya, perangkat adalah masyarakat itu melayani kebutuhan orang per orang. Nah, inilah yang disebut sebagai tautologi ya. Jadi bagian-bagian dari organisme itu menguntungkan keseluruhan masyarakat. Jadi alat-alat tubuh kita itu menguntungkan seluruh tubuh kita, yaitu kita sendiri. Sedangkan seluruh masyarakat itu melayani kepentingan individu. Jadi ini analisis organis yang dikembangkan oleh Spencer. Jadi Spencer kemudian mengenalkan beberapa konsep pertumbuhan masyarakat. Ya. Jadi dalam masyarakat itu pertumbuhannya ada yang menggunakan pola agregasi, ya. Hasil dari penggabungan dari unit-unit yang sebenarnya tidak terkait. Jadi misalnya masalah itu terjadi agregasi, artinya yang dulu itu tidak menjadi bagian dari masyarakat, sekarang menjadi bagian dari masyarakat. Misalnya ketika misalnya berkembang wilayah disebut sebagai Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ini
masyarakat di Jabodetabek ini masyarakat agregat, ya, karena sebelumnya Jakarta itu terpisah dari Bekasi. Jakarta terpisah dari Tangerang, Tangerang terpisah dari Depok, Depok terpisah dari Bekasi dan terusnya. Bahkan kemudian Jabodetabek, ya, Bogor, ya. Bogor dulu tidak ada kaitannya dengan Jakarta. Pada masa awal tahun 1950-an itu orang masih terpisah-pisah, ya. Orang di Depok ya merasa nggak ada hubungannya dengan orang Jakarta, orang Depok ya desa. Kalau orang ke Jakarta berarti ke kota. Sampai dengan tahun 80-an juga masih seperti itu, ya. Tapi sekarang coba sudah menyatu, ya, antara, jadi orang yang tinggal di Depok ya merasa sebagai bagian dari masyarakat metropolitan Jakarta. Orang tidak tinggal di daerah Bogor ya merasa tidak jauh dari perkembangan metropolitan karena begitu dekatnya, begitu semakin sedikitnya, semakin menyempitnya jarak antar kota-kota tersebut, ya. Jadi ini pertumbuhan masyarakat di kawasan metropolitan atau megapolitan itu seperti itu. Nah, ini disertai dengan adanya kompleksitas, ya. Jadi peningkatan ukuran unit itu disertai dengan kompleksitas struktural. Jadi semakin meningkat ukuran unit, semakin besar jumlah masyarakat, maka pasti strukturnya semakin lemah, semakin kompleks, ya. Jadi ketika dalam masa itu hanya baru ada beberapa keluarga, itu pasti sederhana kebutuhannya secara bersama-sama. Tapi ketika kemudian keluarga ini semakin lama semakin berkembang, ya, hanya dari beberapa keluarga berkembang menjadi banyak keluarga, hanya kemudian terciptalah desa. Ya. Nah, kemudian muncullah kompleksitas struktural. Perlu kebutuhan lembaga pemerintahan, perlu kebutuhan lembaga agama, perlu kebutuhan lembaga ekonomi, dan seterusnya. Nah, ini ini yang dicontohkan oleh Spencer dalam perkembangan lembaga kesehatan. Jadi yang tadinya orang itu hanya butuh klinik, ya, klinik di mana klinik ini tadinya melayani semua makhluk, ya. Klinik itu bukan hanya melayani manusia, tapi juga melayani hewan. Satu klinik bisa melayani manusia maupun hewan. Dan pada masa lampau itu masih gratis klinik ini. Tapi kemudian ketika masalah itu semakin berkembang, ya, masyarakat mengalami kompleksitas, maka kebutuhannya juga semakin banyak, sehingga kemudian dibutuhkan bukan klinik, tapi rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit, hewan tidak boleh masuk. Ini hewan dirawat di tempat tersendiri. Ada klinik hewan tersendiri, tapi ada rumah sakit yang khusus untuk manusia. Tidak boleh makan, tidak boleh masuk hewan itu. Nah, pada perkembangan berikutnya, maka rumah sakit bukan hanya tempat untuk merawat orang sakit saja, tapi menjadi kebutuhan lebih kompleks, ya, karena kemudian misalnya rumah sakit tersebut, ya, karena dia itu modern, karena dia canggih, maka dia juga melayani masyarakat dari luar daerah, ya, dari luar kota. Dan urusan masyarakat di luar kota ketika dia memeriksakan diri di rumah sakit tersebut itu ternyata lama-kelamaan tidak cukup sehari, ya, mungkin berhari-hari. Karena bisa saja terkait penyakitnya mungkin penyakit yang gawat sehingga harus rawat inap. Nah, orang ketika rawat inap, dia perlu ditunggu oleh keluarganya. Nah, keluarganya mau menginap di mana? Kalau bukan di dekat rumah sakit. Sehingga seringkali rumah sakit juga menyediakan tempat penginapan bagi keluarga pasien. Gitu. Jadi ini di rumah sakit besar itu sudah jamak bahwa rumah sakit itu menyediakan tempat penginapan bagi keluarga pasien. Kalaupun tidak banyak pasien, itu bisa dipakai oleh para mahasiswa kedokteran yang sedang melakukan koas, yang sedang praktek untuk mendapatkan keterampilan sebagai asisten dokter di situ. Mereka perlu menginap karena sebagai asisten dokter mereka siaga 24 jam. Kalau misalnya dokternya sudah tidak lagi bertugas, nah yang bertugas ya si koas ini, ya, mereka butuh tempat untuk menginap. Ya, kemudian disediakanlah ya kamar-kamar menginap di rumah sakit yang sama. Nah, ketika sedang periode kosong, mungkin mereka sedang periode liburan semester, ya, mahasiswa kedokteran ini, maka kemudian kamar-kamar kosong bisa disewakan untuk menginap bagi
keluarga pasien atau keperluan lain ya. Saya pernah ketika mengikuti sebuah konferensi di sebuah kota di Australia, itu kebetulan saya sedang libur sehingga saya bisa menginap di salah satu kamar di rumah sakit yang dekat dengan tempat konferensi. Karena ya pilihan sebenarnya karena harganya murah ya, paling murah yang memang nginapnya di rumah sakit itu ya. Ini contoh kebutuhan modern seperti itu sekarang ya. Dan kemudian juga karena kebutuhannya semakin lama semakin kompleks rumah sakit sehingga kemudian rumah sakit dan ada banyak orang di situ masing-masing perlu punya kebutuhan dilayani, maka dalam rumah sakit juga ada restorannya, ada kafetarianya, ada tempat untuk beribadah. Kemudian karena rumah sakit juga melayani kebutuhan orang untuk dikirim secara cepat, maka kemudian disediakan juga kalau contoh di sini helikopter ya, lapangan untuk helikopter mendarat sehingga pasien yang datang dari tempat lain bisa dikirim dengan cepat menggunakan helikopter dan langsung dirawat di rumah sakit tersebut. Ini contoh dari perkembangan masyarakat yang semakin lama semakin kompleks sifatnya. Nah, dalam perkembangan ini maka memang terjadi evolusi ya. Evolusi artinya perkembangan. Nah, dalam evolusi sosial itu beberapa sifat yang muncul adalah yang sifatnya sederhana, yaitu terdiri keluarga yang tadinya terpisah-pisah ya, tadi saya ceritakan. Kemudian ada yang sifatnya campuran ya, terdiri dari keluarga-keluarga yang dikondisi menjadi klan ya. Jadi tadinya itu keluarga yang misah-misah tinggalnya, lama-kelamaan kemudian dia menjadi menyatu ya, sehingga kemudian menjadi klan itu sendiri ya. Jadi seperti semacam keluarga besar yang mungkin secara persis orang itu tidak tahu hubungannya seperti apa. Orang tahunya itu ya masih ada kerabat, tapi kerabat yang seperti apa itu kadang orang kurang bisa menjelaskan ya. Di desa tertentu juga masih seperti itu. Di desa yang beberapa desa di Banyumas itu misalnya, itu ada beberapa desa yang ini hampir semua penduduknya itu masih hubungan kekerabatan ya. Meskipun kalau mereka suruh menerangkan, mereka juga tidak tahu persis ini sebenarnya saya hubungannya apa dengan keluarga sebelah ya, tapi masih menganggap ini ada hubungan kekeluargaan. Itu yang disebut sebagai klan. Nah, kemudian ada yang campuran lipat dua ya, di mana klan-klan diorganisir menjadi suku ya. Ini perkembangan masyarakat itu seperti itu. Jadi mungkin tadinya di Jawa itu hanya terjadi beberapa keluarga yang terorganisir. Nah, ketika klan-klan itu menyatu, maka kemudian menjadi suku. Ya, hanya suku Jawa. Ya. Jadi setiap suku itu prosesnya seperti ini. Tadinya itu sederhana, campuran menjadi campuran yang lipat dua. Nah, campuran lipat tiga, suku-suku diorganisasi menjadi bangsa. Itu yang terjadi. Dalam konteks bangsa, maka suku-suku itu bisa saja tidak hubungannya kekerabatan antara satu dengan lainnya. Ya. Bahkan dalam suku tersendiri itu juga belum tentu ada hubungan kekeluargaan. Gitu ya. Tetapi nuansa klan ini masih ada ya. Atau kalau dalam beberapa suku di Indonesia itu menjadi marga. Yang kalau di suku Batak itu ada beberapa marga yang belum tentu ada hubungan keluarga. Misalnya Simanjuntak ya. Meskipun namanya sama-sama Simanjuntak, belum tentu dari keluarga besar yang sama ya. Bisa jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Atau misalnya kalau di di Sulawesi ada keluarga Kala misalnya. Kalau keluarga Kala ini masih ada hubungan kekerabatan dikenal jelas ya. Tapi kalau seperti yang tadi contohnya Batak itu ini sudah tidak jelas lagi sebetulnya ada hubungan kerabatan betul-betulan atau memang cuma nama saja yang menyatukan mereka. Nah, jenis evolusi sosial itu ada pertumbuhan ya, tadi dari yang sederhana menjadi yang rumit, kemudian diferensiasi. Diferensiasi itu artinya ada pembedaan-pembedaan dalam masyarakat ya. Ketika jadi kalau pertumbuhan itu perkembangan sederhana menjadi lebih rumit, maka diferensiasi itu mengacu pada pembedaan-pembedaan. Nah, diferensiasi itu termasuk misalnya ini munculnya fenomena ini pemekaran-pemekaran. Itu saya kira bentuk evolusi sosial yang berjenis diferensiasi. Ya. Yang tadinya satu kabupaten dipecah menjadi 2 atau 3 kabupaten. Bandung misalnya,
Dulu Bandung satu kabupaten, ya, kemudian dipecah menjadi 3, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Malang itu juga dipecah. Ada Kota Malang, ada Kabupaten Malang, dan ada juga Kota Batu. Yang dulunya itu satu kesatuan, yaitu Malang. Itu namanya diferensiasi. Integrasi. Integrasi adalah ketika masyarakat yang satu merasa perlu untuk bersama dengan masyarakat yang lainnya berhimpun dalam sebuah wadah, itu namanya integrasi. Contoh integrasi ya negara Indonesia ya, ketika suku-suku di bangsa Indonesia itu merasa perlu menjadi satu, maka dideklarasikanlah Sumpah Pemuda ya tahun 1928. Itu contoh integrasi. Adaptasi adalah proses ketika orang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman yang bentuknya bukan pertumbuhan, bukan diferensiasi, bukan integrasi, tapi misalnya dia kemudian anggota masyarakat tersebut kemudian terpaksa pindah ke negara lain karena kebutuhan tertentu. Ya. Misalnya untuk mencari kerja, ya karena di dalam negeri sudah cari kerja, ada tawaran kerja di luar negeri, maka dia pindah ke tempat lain. Nah, dia melakukan adaptasi di tempat tersebut. Begitu adaptasi terhadap masyarakat di mana dia tinggal, ataupun adaptasi dengan komunitas yang sebangsa dengan dia. Nah, ini adaptasi ini misalnya munculnya kelompok-kelompok pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ini contoh evolusi sosial yang berjenis adaptasi. Nah, Spencer juga menjelaskan perkembangan masyarakat dari segi dari segi kerjasamanya. Ya. Jadi dia membedakan antara masyarakat militaristik dengan masyarakat industrial. Nah, dalam masyarakat yang sifatnya militaristik itu kerjasama itu dilakukan secara wajib dengan pengaturan yang kuat, di mana kemudian dalam konteks mengatur masyarakat secara ketat maka perlu ini peran agama. Gitu ya. Dalam masyarakat yang militaristik itu orang itu harus seragam, orang itu menuruti peraturan-peraturan yang sangat ketat mengikat setiap anggota masyarakat. Dan kalau orang itu sedikit saja tidak patuh pada peraturan, maka dia akan mendapatkan sanksi dari pemerintah tersebut, ya pemerintah yang sifatnya otokratis. Nah, peran agama juga diperlukan karena agama bisa membuat orang itu patuh pada peraturan. Ya. Karena agama sendiri kan juga memberikan hadiah, tapi juga memberikan sanksi bagi mereka yang ikut atau tidak ikut aturan. Terutama agama yang memang mengatur secara ketat ya. Agama besar yang mengatur secara ketat itu kan Yahudi dan Islam gitu kan. Islam itu memang punya banyak persamaan dengan Yahudi karena peraturan-peraturannya ketat ya. Misalnya sama-sama misalnya Islam itu dengan Yahudi sama-sama misalnya mewajibkan laki-laki untuk dihitan. Ya. Dalam Islam itu ada aturan tentang makanan yang halal, Yahudi juga sama, istilahnya kosher. Ya. Kemudian dalam Islam itu ada pengaturan bahwa perempuan itu mengenakan penutup kepala, Yahudi yang terutama yang sifatnya ortodoks juga sama. Orang juga harus mengenakan penutup kepala, perempuan juga mengenakan penutup kepala. Ya, jadi dalam amatan Spencer, maka peran agama juga kuat mengatur ya. Agama Kristen juga sebenarnya ada pengaturan, tapi pengaturannya tidak secara ketat, agak longgar Kristen itu. Misalnya ada memang ibadah puasa 40 hari, tapi tidak wajib, ya. Tidak wajib sifatnya, dan itu pun tidak seperti Islam yang dari periode sebelum subuh sampai dengan maghrib. Ya. Nah, kemudian ada golongan masyarakat industrial yang mana kerjasamanya secara sukarela. Nah, dalam konteks masyarakat industrial itu yang mengatur itu pasar. Jadi bebas pengaturnya, tergantung kesepakatan masing-masing orang. Jadi kalau dalam masyarakat militeristik itu orang itu diatur secara ketat oleh negara, kalau pada masa industrial itu orang diatur itu dengan cara-cara hukum pasar, melakukan kesepakatan antar orang. Ini biasanya dalam masyarakat yang sifatnya liberal ya, dalam negara masyarakat di Eropa, masyarakat di Amerika, itu memang cenderung masyarakat industrial. Tapi kalau masyarakat seperti Asia, ya terutama Asia yang saya tahu itu memang agak kecenderungannya itu militaristik ya, karena pengaturan moralnya itu sangat kuat. Jadi orang kalau melakukan sesuatu itu pasti
yang dianggap itu aneh, maka pasti akan menjadi gunjingan dari masyarakat yang lain ya. Misalnya kalau misalnya di kos-kosan itu ya ada misalnya mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan itu campur dalam satu kamar, itu pasti akan ribut ya. Baik itu masyarakat setempat maupun yang punya kos-kosan. Jadi masyarakat di Eropa, Amerika, Australia biasa saja kalau mahasiswa laki-laki, mahasiswa perempuan tinggal dalam satu kamar sama itu biasa saja gitu ya. Bukan satu hal yang perlu diributkan karena yang penting itu sukarela ya. Yang penting itu misalnya kamar kosnya itu punya mahasiswa perempuan yang juga tinggal di situ adalah mahasiswa laki-lakinya, asalkan itu sukarela ya, itu orang nggak ribut gitu. Artinya bukan paksaan. Baru diributkan kalau itu paksaan. Nah, kalau itu paksaan maka kemudian itu campur tangan hukum. Jadi, nah karena itu masyarakat yang menurut Spencer itu menunjukkan masyarakat yang maju adalah masyarakat yang industrial, yang diatur secara sukarela dengan menggunakan mekanisme pasar. Ya, yang penting orang itu mau membayar sesuai dengan konsekuensinya. Ya. Jadi sepanjang orang itu tadi contohnya kos-kosan ya, kalau sepanjang mahasiswa yang menyewa kamar itu bayar secara teratur, tidak mencicil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang punya kos, kan nggak akan ribut yang punya kos, yang penting bayar itu. Kalau di kita kan tidak ya, tidak semata sederhana seperti itu. Jadi kalau dalam masa industrial memang peran agama lemah sehingga sifatnya memang sekuler dalam masyarakat yang sifatnya industrial. Lebih lanjut dalam evolusi sosial yang dijelaskan oleh Herbert Spencer, jadi dia mengibaratkan perkembangan masyarakat itu ya seperti perkembangan seperti perkembangan mamalia itu ya. Yang tadinya itu hanya satu sel ya, satu sel kemudian berkembang menjadi protozoa, berkembang menjadi spong, ya, berkembang menjadi ubur-ubur ya, berkembang menjadi cacing di lautan, lama-kelamaan berkembang menjadi macam-macam binatang ada dalam lautan ya. Badan lautan itu lama-lama juga berkembang, ada di daratan juga ya, ada bekicot ya, kemudian berkembang menjadi serangga, di situ kemudian ada reptil, berkembang menjadi burung, katak, dan seterusnya. Yang semua binatang ini awalnya adalah satu sel tunggal. Jadi perkembangan masyarakat juga seperti itu, yang tadinya sangat sederhana, jadi semakin lama menjadi semakin rumit, yang sifatnya semuanya berbeda ya. Ikan tidak mungkin bisa terbang seperti burung, tapi sebetulnya mereka itu dari satu sel yang sama. Itu kajian biologi seperti itu. Jadi kemajuan sosial itu bukan cuma linear, tidak seperti dibayangkan orang. Jadi tidak persis seperti ini ya. Jadi tidak mesti dari yang sederhana menjadi yang rumit. Ya. Bisa saja mendadak itu berubah masyarakat itu ya. Seperti sekarang ya. Ini evolusi yang sebenarnya sekarang itu kita mengalami evolusi yang sifatnya multilinear. Jadi yang tadinya itu kita dalam perkuliahan itu mengandalkan pertemuan tatap muka ya. Sekarang mendadak semuanya harus berganti secara daring ya. Pada masa sebelum pandemi pun orang sudah mengenal adanya sistem kelas online, sudah diperkenalkan. Hampir semua universitas itu punya sistem kelas online. Tapi yang memanfaatkan baru 1-2 program studi. Sekarang semuanya harus melaksanakan kelas online. Itu contoh kemajuan sosial yang tidak linear. Ya. Berubahnya mendadak gara-gara pandemi ini. Ya. Dan juga kadang-kadang evolusi itu sifatnya retrogress, artinya mengalami kemunduran. Jadi evolusi itu tidak mesti maju, tapi kadang-kadang juga mundur. Contohnya sekarang ya pada masa yang lampau itu kita misalnya ketika kita itu menjalankan pemerintahan ya, kita itu waktu itu pada masa Soeharto itu kita sebagai masyarakat yang
siap dianggap sebagai masyarakat maju. Ya. Kita dianggap sebagai masyarakat yang sudah mau masuk pada tahapan tinggal landas. Bahkan itu ada anggapan kita termasuk dari salah satu dari macan Asia. Tapi setelah ada krisis moneter tahun 97, kita mengalami kemunduran ya. Kekuatan ekonomi Indonesia mengalami kemunduran. Kemudian kurs rupiah yang tadinya itu satu dolar hanya perlu dibeli dengan misalnya 5.000 atau 7.500, sekarang tidak mungkin ya. Ada krisis moneter membuat satu dolar harganya itu sampai dengan 17.000 rupiah. Dalam konteks ini kita mengalami kemunduran. Meskipun pada sama kita juga mengalami kemajuan, yaitu kita sudah masuk pada alam sifatnya lebih demokratis ya. Kita bebas berpendapat, kita bebas berkumpul, kita bebas bersuara ya. Berbeda pada masa lampau. Jadi kita progresif tapi juga retrogresif ya. Di satu sisi kita maju, tapi di lain itu kita mengalami kemunduran. Jadi evolusi tidak mesti linear seperti ada dalam contoh ini. Nah, berikutnya atau pemikir terakhir yang kita bahas adalah orang namanya Ferdinand Tönnies ya. Tönnies ini orang Jerman, tadi Spencer orang Inggris, kemudian Comte dan Durkheim itu orang Prancis. Jadi sama halnya dengan Durkheim, dengan Comte, bahkan juga dengan Spencer, Tönnies juga orang dari kalangan kelas menengah, meskipun bukan bangsawan, tapi dia orang yang cukup berada. Ya. Nah, Ferdinand Tönnies ini termasuk orang yang mempelopori perkembangan ilmu sosial di Jerman. Ya, kemudian dia mendirikan apa yang disebut sebagai masyarakat sosiologi Jerman. Ya, dia menjadi ketua selama 24 tahun, ya, 69 sampai 33. Nah, Tönnies dikenal juga sebagai seorang yang salah satu yang keras menentang berkembangnya partai Nazi. Jadi Tönnies ketika partai Nazi muncul itu menentang keras karena dia melihat sudah melihat adanya kemungkinan potensi bahaya dari perkembangannya partai Nazi. Nah, setelah partai Nazi berhasil berkuasa melalui pemilu, dia diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua masalah sosiologi di Jerman. Jadi perlu dicatat bahwa Nazi itu sebenarnya nama partai politik. Tapi Nazi menguasai Jerman itu bukan melalui kudeta, bukan melalui pemberontakan, tapi melalui pemilu. Jadi lewat pemilu, lembaga yang tadi lahir oleh pemilu, kemudian lewat proses demokratis, kemudian hanya menghembuskan demokrasi. Karena setelah Nazi berkuasa, setelah ketua partainya Adolf Hitler menduduki tampuk kekuasaan tertinggi, dia membuarkan parlemen. Dia membuarkan parlemen, merubah undang-undang dasar Jerman sehingga dia bisa menjadi pemimpin seumur hidup. Itu pemimpin yang muncul dari hasil demokrasi. Jadi pemimpin yang muncul dari hasil demokrasi bisa saja bersifat antidemokratis. Ya, sama seperti kemarin ya di Amerika Donald Trump yang lahir dari proses yang demokratis itu bertindak tidak demokratis ketika beliau berkuasa ya. Misalnya dengan melarang imigran masuk ya, kemudian dia juga senantiasa dia berubah peraturan, tidak menghiraukan kritik masyarakat dan seterusnya. Nah, Tönnies dikenal sebagai orang yang membedakan antara Gemeinschaft dan Gesellschaft. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya Gemeinschaft itu paguyuban, kalau Gesellschaft itu bahasa Indonesia adalah patembayan. Nah, paguyuban atau Gemeinschaft kalau menggunakan bahasa Jerman adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya itu berhubungan secara erat, ya, sifatnya eksklusif, keanggotanya hanya untuk orang tertentu dan privat atau sifat hubungannya itu pribadi dalam paguyuban itu. Jadi di masa sekarang juga masih ada paguyuban, ya. Misalnya saja sederhana itu dalam kalangan mahasiswa sendiri kan juga ada paguyuban yang berbasiskan daerah, ya. Misalnya paguyuban mahasiswa Brebes. Tidak mungkin anggota paguyuban mahasiswa Brebes itu anggotanya orang Jakarta. Tidak mungkin anggotanya orang Banyumas. Tidak mungkin anggotanya orang Cirebon. Eksklusif.
Nah, hanya orang-orang dari Brebes sajalah yang jadi anggota paguyuban mahasiswa Brebes. Privat, sifat hubungannya pribadi, artinya ini adalah apa? Ya orang saling kenal antara satu dengan lainnya. Kemudian intim artinya apa? Hubungan-hubungan yang dekat, berhubungan secara erat. Ya, artinya apa? Eh, mereka itu ya apa? Mau tidak mau pasti saling kenal antara satu dengan lainnya. Nah, paguyuban terdiri dari tiga hal, ya, tiga macam jenis paguyuban. Jadi ada yang berdasarkan darah, ya, misalnya keluarga besar mbah siapa gitu. Kemudian berdasarkan tempat tadi saya sebutkan, ya, kedaerahan atau ideologi atau pemikiran bisa saja. Nah, kalau berdasarkan apa ideologi atau pemikiran, misalnya ini apa, oke, misalnya dalam di kalangan masyarakat Muslim Indonesia apa ideologi keagamaan Islamnya itu berbeda-beda ya. Kalau secara umum itu ada NU, ada Muhammadiyah, ya, kemudian ada Persis dan beberapa organisasi yang lebih kecil. Dari konteks ini maka kita katakan organisasi-organisasi tersebut sebagai paguyuban karena masing-masing itu hubungannya itu sifatnya eksklusif ya. Jadi apa tidak mungkin atau hampir mustahil misalnya dalam keanggotaan NU itu ada orang yang tidak suka sholawatan, tidak suka tahlilan, itu tidak mungkin. Ya. Hampir tidak mungkin. Pasti orang NU ya sukanya sholawatan, tahlilan, kemudian ada juga yang suka melakukan ziarah kubur misalnya. Sebaliknya kalau yang menjadi anggota paguyuban Muhammadiyah, yaitu kebanyakan itu tidak tahlilan, tidak sholawatan, kebanyakan juga tidak melakukan ziarah kubur, kebanyakan tidak memelihara misalnya barang-barang pusaka itu. Meskipun ada juga sebetulnya kalau kita baca beberapa tulisan tentang Muhammadiyah itu ya ada anggota Muhammadiyah yang juga ikut tradisi masyarakat setempat. Jadi kalau masyarakat setempat itu ada tradisi tahlilan ketika orang meninggal, dia juga melakukan hal itu. Nah, ini contoh jenis paguyuban berdasarkan ideologi atau pemikiran. Nah, berbeda dengan patembayan. Patembayan adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya berhubungan dengan atas dasar kepentingan, itu patembayan. Patembayan adalah lembaga-lembaga yang sifatnya modern. Jadi lembaga pendidikan misalnya, itu kita berhimpun dalam lembaga pendidikan di IAIN ini karena kita punya kepentingan itu. Saya kan tidak punya hubungan keluarga dengan satupun di antara kalian. Saya tidak kenal secara pribadi dengan kalian, tapi kita harus ada dalam lembaga ini karena kita punya kepentingan. Gitu. Mahasiswa punya kepentingan mendapatkan ilmu, ya dosen punya kepentingan untuk menyebarkan ilmu. Tapi tidak ada hubungan keluarga. Kalaupun ada hubungan keluarga, ya mungkin kebetulan saja. Gitu. Kebetulan saja, misalnya ternyata di mahasiswa IAIN ternyata ada yang keponakan saya misalnya. Gitu. Atau kebetulan saja ternyata kebetulan apa Pak Rektor IAIN dan Wakil Rektor 1 dan 2 ternyata kebetulan orang-orang yang saya kenal secara pribadi itu kebetulan saja. Ini contoh patembayan seperti itu. Jadi lembaga modern. Nah, perbandingannya kalau dalam paguyuban itu ada hubungan perasaan kasih sayang, ya. Kemudian ada keinginan untuk meningkatkan kebersamaan, tidak suka menunjukkan diri, selalu memegang teguh adat lama yang konservatif, dan terdapat ikatan batin yang kuat antar anggota. Ya, jadi anggota itu kalau ada apa-apa pasti curhatnya ke sama anggota. Ya. Nah, berbeda dengan masyarakat patembayan atau masyarakat patembayan paguyuban itu informal ya hubungannya. Dalam masyarakat patembayan itu hubungan anggota-anggota bersifat formal. Ya. Jadi apa? Saya hubungannya dengan kalian itu formal bukan informal. Meskipun mungkin saja kemudian kalau kita mungkin ketemu secara apa di luar jaringan, kemudian ada kesamaan kepentingan, kita menjadi akrab, bisa saja hubungan kita menjadi informal sifatnya. Memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal. Jadi dalam setiap lembaga patembayan itu hampir pasti ada orientasi ekonomi. Tidak mungkin misalnya saya mengajar di IAIN itu sama sekali tidak ada imbalan, itu kan tidak mungkin. Ada imbalan tapi meskipun sifatnya ya sederhana, dasar ya, tidak terlalu besar ya, biasa saja, tapi pasti ada orientasi ekonomi. Kalau saya tidak dibayar pasti saya akan protes gitu.
Jadi orientasi ekonomi. Kalau saya apa tidak dibayar oleh unsur di mana saya bergabung, ya pasti saya protes. Jadi pasti ada orientasi ekonomi dalam parlemen itu. Ataupun orientasi-orientasi yang sifatnya material ya, tidak mesti semata-mata ini konteksnya ekonomi ansih ya. Dan tidak kekal, artinya dibatasi ya. Saya bergabung dengan unsur itu tidak selamanya ya, sesuai dengan usia saya. Kalau usia saya sudah 65 tahun, saya berhenti. Usianya di atas 65 tahun dan tidak diperpanjang sebagai pengajar, ya otomatis saya berhenti gitu ya. Kecuali kalau misalnya saya punya jabatan profesor ya, jabatan akademik profesor, maka bisa saja sampai dengan umur 70 tahun gitu. Nah, artinya ada batasan kalau orang jadi anggota parlemen, tapi paguyuban tidak ada batasan. Meskipun misalnya selama orang Brebes tapi sudah lama tidak ketemu karena setelah selesai kuliah, yang satu kerja di Jakarta, yang satu kerja di Surabaya, tapi tetap anggota paguyuban gitu ya. Tetap itu tidak memutuskan fakta bahwa mereka itu sama-sama dari daerah yang sama. Gitu. Itu sifat paguyuban seperti itu, kekal sifatnya. Meskipun tidak ada lagi hubungan secara dekat, tapi bahwasanya mereka itu sama-sama aslinya Brebes, itu sudah cukup menunjukkan adanya paguyuban. Nah, berbeda dengan parlemen yang sifatnya tidak kekal. Nah, berhitungan nilai guna, jadi orang selalu berpikir, apa gunanya saya bergabung di sini, apa gunanya saya tidak bergabung, apa untungnya saya tidak bergabung, apa ruginya saya tidak bergabung, dan seperti itu. Nah, kalau ini dasarnya adalah kenyataan sosial, bukan sebuah ideologi ya. Nah, itulah perbedaan antara masyarakat paguyuban dan Patembayan menurut Spencer, yang ini menunjukkan perkembangan masyarakat ya. Jadi menurut Spencer, masyarakat itu semakin lama semakin modern kalau lembaga-lembaga Patembayan itu semakin banyak. Jadi kalau dalam masyarakat itu yang dominan adalah lembaga-lembaga paguyuban, maka itu berarti masyarakat yang masih belum maju. Jadi kalau negara itu diatur berdasarkan paguyuban, maka ini bukan masyarakat maju. Misalnya kalau ternyata yang menjadi pemimpin daerah itu ternyata masih kerabat dari pemimpin nasional, maka ini ya mungkin ada ciri-ciri paguyuban itu ya. Nah, ini kalau dalam masyarakat Patembayan ya semuanya sifatnya informal. Nah, semuanya formal sifatnya. Jadi tidak didasarkan pada hubungan kerabatan. Meskipun ini juga tidak mengalami kemungkinan bahwa misalnya orang pekerjaan orang lain karena kapasitasnya tetapi kebetulan punya hubungan kekerabatan. Misalnya di Amerika pernah punya presiden namanya John Kennedy yang mati ditembak, yang sampai sekarang itu masih ada spekulasi siapa sebetulnya yang jadi pembunuhnya. Ketika beliau berkuasa, beliau itu menunjuk sebagai jaksa agung adalah adik kandungnya sendiri, yaitu Robert Kennedy. Tetapi waktu itu ya hampir tidak ada protes karena orang semua tahu kemampuan dari seorang Robert Kennedy. Dan ternyata memang ketika dia menjadi jaksa agung, memang dia menunjukkan kinerjanya yang baik. Gitu ya. Artinya di sini hubungan yang kebetulan yang kebetulan itu ada sifat kekerabatan itu hanyalah tambahan saja. Yang utama adalah bahwa almarhum John Kennedy menunjuk almarhum Robert Kennedy berdasarkan kemampuan dari Robert Kennedy. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Kalau tidak ada, kalau ada yang mau ditanyakan, maka boleh langsung berkomentar di YouTube ataupun berkomentar di Ikhlas ya. Nanti akan saya buka fitur diskusi di situ untuk menanyakan hal-hal yang belum banyak diketahui atau masih belum dipertanyakan dari apa yang saya sampaikan. Tetapi jangan lupa juga untuk membaca buku-buku dan artikel yang terkait dengan tokoh-tokoh tersebut yang saya masukkan di referensi untuk pertemuan ketiga ini, dan juga untuk referensi dari pertemuan
kedua ya minggu kemarin, karena dalam minggu kemarin juga saya sudah mengunggah buku-buku sosiologi yang sifatnya umum yang memuat banyak pemikir termasuk orang-orang ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak rekaman ini. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik lagi. Akhirul kata, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya saja.